pelanggaran hak kekayaan intelektual itu adalah segala bentuk perbuatan itu menggunakan, memproduksi, mendistribusikan atau mengkomersialisasikan suatu karya atau aset kekayaan intelektual milik orang lain tanpa izin yang sah dari pemilik haknya atau tanpa izin yang sah dari si pemegang haknya. Pemakaian logo, foto segala macam tuh kadang terlihat suka-suka aja pakai logo itu, kan ada aturannya sebenarnya. Tadi kita menggunakan merek punya orang lain yang dia sudah terdaftar nih di DJKI, kita gunakan untuk diletakkan di kemasan produk kita. Okay. Nah, itu juga salah satu pelanggaran kekayaan intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pengayoman, saudara mara, anda tolan dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Wak Ahmed. Nah, di mana lagi kalau bukan di Sembang Hukum? Apa tuh? Oke, kali ini kita masuk di episode yang 14 di musim yang kedua. Tema hari ini nih melanjutkan tema-tema yang sebelumnya. Jadi sebelumnya kita pernah bahas soal apa itu kekayaan intelektual. Waktu itu kalau tak salah sama Wak Bob. Kemudian pernah juga tentang indikasi geografis. Nah, kali ini kita akan bahas kalau kita udah punya KI, terus tiba-tiba ada orang yang pakai KI kita tuh macam mana. Nah, tema hari ini tuh pelanggaran hak kekayaan intelektual. Nah, kali ini udah hadir the one and only Bang Nurman. Nah, Bang Nurman ini udah kali kedua ya, Bang. Kali kedua datang ke sini. Makasih Bang udah menyempatkan waktu lagi mampir di Sembang Hukum. Ya. Nah, kali ini kita nak bahas Bang. Kalau kemarin itu kan tak salah Bang, sebelum dia indikasi geografis ya, Bang. Indikasi geografis. Nah, sebelum saya pernah bahas juga dengan Wak Bob itu tentang KI. Ya, KI. Ya, nah, ini kan lanjutan nih Bang. Kita udah punya KI, kemudian dah ada sertifikat. Tiba-tiba entah ada yang pakai kita punya logo, merek. Nah, itu nak kita bahas. Oke. Tentang pelanggaran KI. Baik. Yang ada di sinilah kira-kira. Oke lah Bang. Biar tak panjang-panjang, saya langsung to the point Bang. Langsung to the point. Siap. Yang pertama, yang paling utama tentu orang nanya. Tadi saya sebut soal pelanggaran KI. Nah, apa tuh Bang? Pelanggaran KI itu apa? Pelanggaran KI ya. Baik, terima kasih Wak Ahmed ya. Setelah ngundang kembali saya nih di podcast Sembang Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepri ya. Senang sekali dapat diundang kembali. Kemudian saya mengucapkan juga kepada sobat pengayoman ya. Yes. Jadi secara umum ya, pelanggaran hak kekayaan intelektual itu adalah segala bentuk perbuatan itu menggunakan, memproduksi, mendistribusikan atau mengkomersialisasikan suatu karya atau aset kekayaan intelektual milik orang lain tanpa izin yang sah dari pemilik haknya atau tanpa izin yang sah dari si pemegang haknya gitu, seperti itu. Ini jelas sangat melanggar hak eksklusif ya dari pemilik haknya yang mungkin sudah mendaftarkan haknya ini di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Memang di sini ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran hak kekayaan intelektual. Jadi nanti ada beberapa jenisnya, misalnya pelanggaran hak cipta, pelanggaran merek, paten. Itu masing-masing ada banyak ya. Iya, masing-masing ada undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran hak intelektual ini gitu. Jadi, Ahmed. Intinya singkatnya macamnya ya, kayak kita punya logo atau nama tuh udah kita daftarkan, tiba-tiba ada orang pakai gitu ya. Betul. Nah, dia tak bilang-bilang. Iya. Nah, jadi dia pakai mengkomersilkan tuh berarti dia pakai nama kita untuk jualan lah ya. Betul. Mendatangkan keuntungan tanpa izin. Karena nama kita udah populer kan, udah dikenal, akhirnya mereka menggunakan itu untuk keuntungan pribadi mereka ya gitu, seperti itu. Nah, di orang awam nih kan Bang, orang tuh taunya kayak menurut saya ya, kayaknya ini belum paham sangat soal pemakaian logo, foto segala macam tuh kadang terlihat
suka-suka aja pakai logo itu kan ada aturannya sebenarnya. Betul, Nah, betul. apa yang bisa dikategorikan ini masuk ke pelanggaran KI dari penggunaan tadi logo, merek atau foto mungkin Foto ya. atau Jadi memang di sini kategori pelanggaran hak KI itu memang ada beberapa jenis. Tadi saya katakan ada pelanggaran hak cipta hak ya. cipta. Hak cipta ini ya contohnya tadi kayak menggunakan foto atau foto sembarangan ya. Foto misalnya ada foto di medsos kita gunakan untuk tujuan komersil tanpa memberitahukan kepada pihak yang punya foto. Itu termasuk salah satu pelanggaran kekayaan intelektual. Itu salah satunya seperti itu. Foto itu tadi harus didaftarkan dulu. Iya, foto ini sebenarnya kalau di hak cipta ini sebenarnya pada saat dipublikasikan itu sebenarnya sudah menjadi milik milik yang punya. Ya, cuman kita tetap menghimbau nih kepada mungkin masyarakat yang memiliki untuk tetap mencatatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual seperti itu. Tadi baru yang pelanggaran cipta. Hak cipta, betul. Dan cipta banyak sih ada seperti membajak film ya. Film tuh ya. Film masuk cipta ya? Iya, masuk cipta, film, musik atau perangkat software ya. Perangkat software itu kan kadang-kadang sering dibajak gitu, untuk dijual ya seperti itu. Kemudian buku juga nih, buku. Jadi ada orang yang mungkin dia pengen keuntungan, dia memfotokopi sebagian atau keseluruhan buku kemudian untuk dijual untuk tujuan komersil. Ini termasuk itu termasuk pelanggaran berarti ya? Betul, pelanggaran. Berarti kalau ada sebagian ada buku gitu kita ambil yang penting-penting terus kita jual. Iya, kita jual dapat keuntungan. Salah satu pelanggaran jadi di situ ya. Jatuhnya pelanggaran. Iya, karena untuk tujuan komersil. Tujuan komersil ya. Betul, seperti itu. Lain halnya seperti merek juga ya, pelanggaran merek ini misalnya gini, tadi kita menggunakan merek punya orang lain yang dia sudah terdaftar nih di DJKI. Kita gunakan untuk diletakkan di kemasan produk kita. Itu juga salah satu pelanggaran kekayaan intelektual. Tak bilang-bilang taruh tiba-tiba tengok bagus nama nih kan. Kayaknya bagus sih kalau pakai nama ini ya kan. Main tempel aja kan. Iya, betul. Kemudian banyak juga tuh kayak barang-barang yang mirip dengan merek-merek yang sudah terkenal kan. Itu diproduksi kemudian dilabelkan dengan merek yang terkenal. Padahal itu barangnya barang KW itu. Barang-barang KW palsu gitu ya. Coba termasuk ditempel dengan merek terkenal itu. Iya, betul. Dengan kualitasnya tentu beda lah ya. Iya. Itu termasuk pelanggaran KI. Itu pelanggaran KI juga merek. Ini masih banyak lagi kayak paten ya. Paten juga. Paten itu kan berkaitan dengan teknologi atau temuan ya. Jadi kalau kita membuat atau memproduksi, menjual barang-barang yang teknologi itu yang telah dipatenkan oleh pihak lain. Jadi telah didaftarkan hak patennya, kemudian kita gunakan tanpa izin dari si pemilik. Yang punya pemilik paten tadi ya. Paten itu juga pelanggaran. Kita buat yang serupa misalnya tentang apa gitu. Iya. Dijual. Sementara itu sudah dipaten dia oleh orang lain seperti itu. Banyak lagi desain industri, kemudian ada juga nanti rahasia dagang ya itu. Masing-masing ada. Betul. Banyak ya Bang, berarti bentuk pelanggaran KI itu tak cuma kan yang orang awam tahu, mungkin saya tahu ini cuma logo saya dipakai, itu merek saya dipakai. Ternyata ada hal lain lagi, banyak rupanya, tak cuma dua hal itu. Ada yang tadi ada paten, betul. Ada desain industri, rahasia dagang. Sepanjang itu udah didaftarkan KI-nya kan, berarti itu melanggar hak orang lain kan. Kalau dipakai tanpa izin. Iya, betul sekali. Dari sekian banyak yang Abang sebutkan tadi nih Bang, pelanggaran itu banyak Bang. Apa yang sering muncul nih? Yang sering diadukan diadukan. Masuk pengaduan muncul. Jadi berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ya, dalam hari ini ada direktorat khusus ya yang menangani terkait ini, itu Direktorat Penegakan Hukum. Di DJKI ya. Jadi berdasarkan sumber dari sana dapat kita ketahui bahwa pelanggaran merek yang paling banyak diadukan itu adalah terkait pelanggaran merek dan hak cipta.
Hak cipta. Dua ini. Oh, dua ini yang Dua yang ini ramai, yang betul banyak ya. Yang paling banyak itu. aduan lah yang Ya, masuk itu pelanggaran betul. merek dan hak cipta. Betul sekali. Kalau merek dan hak cipta dua itu yang paling banyak ya Bang. Iya. Itu di skala nasional ya Bang. Di skala nasional benar. Terus kalau di tempat kita sendiri nih Bang, orang-orang nih udah sadar belum soal perlindungan hak kekayaan intelektual ini? Iya. Atau Jadi jangan-jangan malah banyak pelanggaran di sini? iya benar. Di tempat Jadi kita sendiri nih. betul. Jadi memang di Kepulauan Riau sendiri ya, mungkin saja banyak nih terjadi kasus-kasus dugaan pelanggaran Ya. hak kekayaan intelektual ya. Cuman memang kita mungkin masih pertama mungkin pemahaman masyarakat ya, Iya, kesadaran betul, masyarakat pemahaman mungkin masyarakat yang- mereka masih bingung nih, masih belum tahu nih harus kemana nih. Oke, Gitu. iya, betul. Jadi jika mereka ada kemungkinan dugaan pelanggaran terhadap hak mereka mungkin masih bingung harus kemana gitu kan. Ya mungkin itu perlu sosialisasi lah terus dari kita ya. Kemudian jadi pelaku usaha ini untuk melindungi merek usahanya ini dari potensi pelanggaran ya. Jadi mereka harus terus dipupuk kesadarannya seperti itu ya, gitu. Jadi Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau itu selalu bekerja sama dengan pemerintah daerah. Oh iya, Ya, betul. pemerintah daerah untuk secara konsisten memberikan kayak semacam edukasi pemahaman ke pemahaman masyarakat. tentang kemudahan pendaftaran haki, Betul. kemudian tentang pentingnya melindungi merek kita mereknya atau hakinya, Atau kemudian hakinya. bagaimana sih nanti cara pencegahan kalau seandainya oke. ada pelanggaran ya. Jadi, Betul. kita marak sekali kerjasama dengan Pemda, kemudian kita juga turun ke perguruan tinggi ya. Oh, betul. seperti Itu untuk memberikan edukasi juga ya Siap. tentang penting-pentingnya HKI tadi. Iya, benar. Kemudian Bang, kalau kayak saya nih, saya udah buka usaha, kemudian udah jalan, usaha saya punya merek, udah jalan nih, tapi saya tak daftar. Iya. Kira-kira ada resiko tak tuh? Nah, ini menarik Saya nih. belum daftar KI nih, tapi saya udah jualan, ya lumayan lah. Iya, benar. Dan nama saya udah ada gitu. Udah ada Mereknya nama, tapi belum belum daftar. daftar. Beresiko tak tuh? Nah, benar sekali. Jadi khusus merek ya, Nah, merek ini khusus merek dulu. Khusus merek, jadi memang sangat-sangat berisiko, saya katakan. Jadi gini, Oh, sangat beresiko ya Bang? iya, karena sistem pendaftaran merek ini di Indonesia itu berlaku sistem first to file. First to file. Artinya siapa pihak yang dahulu mendaftarkan mereknya di DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dialah yang memiliki hak Itu. itu. Oh, Iya. oh gitu. Iya, jadi kalau seandainya tadi pelaku UMKM dia sudah punya usaha, mungkin usahanya sudah berkembang, kemudian dia belum mendaftarkan, tiba-tiba ada pihak lain ini yang melihat peluang itu kan, iya, dia buat produk serupa, dia daftarkanlah merek yang kita punya tadi, Oke. sehingga apa nanti kalau seandainya merek itu terdaftar di DJKI, nanti bisa berbalik, nanti kita malah yang dituduh melakukan pelanggaran seperti itu. Oh gitu ya. Iya, Berarti seperti itu. segitu pentingnya ya. Iya. Kalau seandainya betul atau kita udah punya merek tadi. Merek saya tadi misalnya ya. Iya. Merek saya tak daftarkan, udah naik. Kemudian tiba-tiba ada orang lain nih yang tak ada usaha itu, tiba-tiba dia daftarkan nama itu. Iya. Keluar sertifikat KI-nya. Keluar sertifikat KI. Justru saya yang punya usaha itu saya dituntut. Iya. Oh, bisa kayak gitu ya? Bisa seperti itu itu. resikonya kalau kita Betul. tidak mendaftarkan merek tadi yang, ke KI tadi ya. betul. Jadi memang resikonya- betul-betul pelaku UMKM ini sebelum usahanya berkembang besar, itu ini menjadi hal yang penting nih untuk mendaftarkan. Padahal gampang daftar ya, tak susah kan? Daftarnya gampang. Jadi ini nanti sertifikat itu sebagai bukti kepemilikan tadi, hak haknya tadi gitu ya. Nah, Seperti itu. Sobat pengayoman. Jadi kalau engkau orang dah punya usaha, dah ada nama, jangan lupa didaftarkan KI dia. Karena tadi bahaya ya Bang ya. Bisa Bahaya. risikonya besar karena mana tahu ada orang yang tiba-tiba mendaftarkan nama itu lebih dulu daripada kalian. Nah, selesai. Malah yang punya usaha itu yang bisa kena Yang bisa dituntut. dituntut balik Seperti itu menggunakan nama
orang seolah-olah gitu ya. Padahal itu nama kita yang buat. Iya, padahal Tapi orang yang daftar duluan. Iya, ini sudah banyak sih terjadi ini memang Ya, seperti saya juga pernah dengar juga sih soal kasus besar-besar di luar tuh kayak kemarin ayam goreng artis tuh ada juga kayak gitu tuh. Kemarin Betul. masalah nama ribut jadinya kan kata-kata betul. siapa yang duluan daftar gitu. Betul. Besar juga juga ya Bang. Jadi kalau udah usaha kita udah besar lupa daftar tiba-tiba dituntut orang padahal kita yang punya nama Padahal tapi kita tak daftar ya. Iya. Oh, itu segitu pentingnya tuh mendaftarkan. Jadi kita bisa kehilangan nama merek kita ya. Oh bisa hilang ya? Bisa, iya. Iyalah ya kalau dituntut orang hilang. Jadi orang yang ngambil itu. Akhirnya kita harus mulai lagi dari awal, nge-branding lagi dari awal. Itu resikonya tuh kawan-kawan. Kemudian Bang, udah daftar nih Bang. Tadi Abang bilang kan saya daftar lah KI, kemudian dapat sertifikat. Nah, terus apa keuntungan dari orang yang mendaftarkan KI ini terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada gitu? Iya ya. Jadi Wak Ahmed ya, jadi sobat pengayoman di sini dapat saya jelaskan bahwa keuntungannya banyak sekali ya. Jadi sertifikat kepemilikan yang diterbitkan oleh DJKI ini adalah sebagai bukti kepemilikan yang kuat ya. Secara hukum. Jadi kalau seandainya nanti ada dugaan pelanggaran, jadi pemilik hak kekayaan intelektual ini dengan mudah membuktikan bahwa ini adalah haknya gitu kan, tanpa perlu pembuktian asal usul yang rumit lah ya. Jadi cukup dengan menunjukkan bukti kepemilikan berupa sertifikat itu bisa memudahkan. Kemudian nanti kalau seandainya terjadi proses hukum itu jadi lebih cepat karena karena ada bukti. Sudah ada bukti otentik itu. Udah ada bukti tadi sertifikat tadi lebih cepat. Iya, jadi nanti si pelaku usaha ini bisa melakukan proses lah pelaporan kan kayak buat somasi atau pelaporan ke pihak berwajib lah ya, sehingga prosesnya jadi lebih cepat seperti itu. Itu pun nambahkan mungkin ya Bang, kalau kita udah daftar berarti orang mau daftar nama pun tak bisa berarti ya. Bisa. Dengan nama yang sama tuh akan ketolak itu ya. Akan ketolak karena nanti ada di DJKI ada pemeriksa merek, itu otomatis merek-merek yang sudah terdaftar apabila diajukan oleh pihak lain itu sudah otomatis enggak ditolak. Udah ditolak ya. Iya, sudah terlindungi lah merek-merek kita tadi itu. Betul. Oke Bang, ini lanjut lagi Bang ya. Misalnya nih, saya udah daftar, terus tiba-tiba dipakai. Tapi saya rasa mungkin orang-orang awam pun juga banyak nih tahu lah misalnya, merek saya atau saya punya KI itu dipakai orang atau ada pelanggaran di situ. Tapi malas nak ngadu, senyap aja, biar aja lah. Kira-kira apa tuh Bang penyebabnya? Iya ya. Ya mungkin ini ya karena mungkin pelaku UMKM ini kan atau mungkin banyak ya, mungkin mereka secara usaha mungkin belum begitu berkembang. Artinya kalau mereka bisa saja sih membuat aduan misalnya ke aparat berwajib ya. Melalui pengadilan segala macam. Cuman memang kadang-kadang masyarakat ini mau ke aparat berwajib itu bingung juga gitu kan. Bingung seperti apa kan, seperti itu. Jadi dengan adanya DJKI ini kita juga bisa menerima aduan-aduan dari masyarakat seperti itu ya. Ke situ ya Bang. Berarti nanti kalau ada misalnya ada pelanggaran merek, logo segala macam tuh bisa diadukan. Bisa diadukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kemudian bisa di kantor wilayah juga Kementerian Hukum. Oh gitu, bisa. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan Bang? Iya, jadi sebelum pengaduan tadi yaitu yang perlu dipersiapkan pertama itu bukti kepemilikan hak. Itu yang penting ya. Betul, itulah yang sertifikat tadi. Yang tadi kita bahas tuh. Sertifikat tadi kalau udah punya itu jadi bukti penting tuh. Iya, sertifikat hak merek, sertifikat pencatatan hak cipta, sertifikat paten, rahasia dagang ya, dan lain sebagainya. Itulah sebagai bukti kepemilikan ya, bukti kepemilikan yang harus kita miliki. Seperti itu. Kemudian kita juga dapat cek status pendaftaran hak merek atau hak KI tadi di website resmi DJKI di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual DJKI.
Itu yang pertama yang harus kita siapkan langkah awalnya ya. Ya. Yang kedua kita mulailah melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti-bukti pelanggarannya. Berarti kita kumpulkan tuh apa-apa aja yang dianggap melanggar tadi ya. Iya, misalnya kalau ada bukti pelanggaran di medsos misalnya kan, ya, kita bisa screenshot ininya kan, medsosnya, kemudian URL-nya, alamatnya, Ya. kemudian misalnya ada brosur-brosur yang mereka gunakan, itu bisa kita ini juga. Kalau ada juga ya, kita bisa juga membeli sampel produknya gitu ya. Oh gitu. Ya sebagai bukti pelanggarannya lah seperti itu. Itu jadi data dukung lagi Jadi ya. data dukung. Berarti kalau ini ada sampel produknya kita bawa juga gitu ya. Iya, di situ kemudian sebelum kita ngajukan pengaduan sih ada sebaiknya langkah awal yang selanjutnya itu kita lakukan pendekatan persuasi dulu ya ke si pelanggar. Si pelanggar. Misalnya kita kirimkan peringatan tertulis atau somasi ya. Oh gitu. Kepada pihak pelanggar itu meminta mereka untuk berhentilah melakukan dugaan pelanggaran itu seperti itu. Berhenti tidak menggunakan pelanggaran tadi lagi ya. Tadi betul. Berarti hal pertama tuh mungkin kita pendekatan dulu ya, kita baik-baik dulu lah gitu ya kan. Pendekatan dulu. Betul, pendekatan dulu itu. Baru kalau memang dirasa tidak ada itikat baik, betul. Baru tadi siapin tadi baru sertifikat. Kita mulai kumpulkan bukti-bukti tadi, dikumpulkan semua sertifikat. Terus kalau perlu punya sampel produknya. Ya. Semua dikumpulin, barulah itu yang perlu dipersiapkan awal ya Bang ya. Iya. Dipersiapkan awal sebelum kita melakukan pengaduan atau laporan pengaduan terkait pelanggaran KI. Panjang juga tuh Bang. Dari tadi kita udah bersembang. Siap. Mau sambil makan minum boleh Bang? Iya boleh. Sambil minum kita santai-santai aja. Ini sebenarnya kopi Bang, kopi lokal juga. Nanti mungkin dari tim boleh lah nanti kita coba undang yang punya kopi ini. Kalau sebelumnya kita undang ada juga Abu Dhabi ya, yang udah mendaftarkan KI-nya. Mungkin kita juga bisa mulai mengundang UMKM atau pelaku usaha di luar yang udah mendaftarkan KI, berbagi cerita lah dengan kita dengan masyarakat atau penting karena itu bisa jadi salah satu edukasi ya Bang. Yang Abang bilang tadi kan kesadaran ke masyarakat kalau penting loh itu untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya itu baik merek, logo atau apapun itulah. Kalau perlu nanti misalnya bagi pelaku UMKM yang sudah mendaftarkan merek dan sudah berkembang, kalau perlu kita nanti bisa jadikan mereka seperti duta KI misalnya. Betul juga tuh. Boleh juga tuh Bang. Boleh ide bagus tuh. Iya, jadi kita jadikan duta KI merangsang masyarakat yang lain supaya daftar. Karena itu penting di zaman yang serba teknologi ini maju nih ya Bang. Iya. Ya kita tentu main sosmed. Kadang tuh ada aja saya tengok ini mirip-mirip gitu. Nah, ini kan bahaya juga kalau merugikan orang lain. Merugikan pelaku usaha kalau yang ada namanya dipakai gitu. Betul. Sambil minum dulu Bang. Oke. Kita minum dulu ini minuman kopi khas Kepri ini. Nah ini punya Kepri Tanjung Pinang nih. Ini udah lumayan. Sebelum bisa sebut merek nanti tunggu kita coba undang orangnya ya baru kita coba orangnya nanti. Oke Bang. Lanjutlah Bang, tadi itu kan kita udah bahas perihal persiapan untuk melapor, terus sekilas tentang pendaftaran KI. Ternyata kita bisa daftar juga udah dipermudah, terus bisa kita pantau dan orang-orang pun bisa melihat sendiri proses pendaftarannya tadi ya udah sampai mana. Kemudian Bang, langkah-langkah apa yang harus secara kita tempuh nih? Setelah kita tadi siapkan berkas, kemudian mengumpulkan bukti-bukti ya, terus kalau perlu ada sampelnya, tentu kawan-kawan mungkin bingung juga lah, sobat pengen bingung nih kita nak ngadu kemana? Nah, terus apa yang harus kita buat, apa harus kita siap, terus siapa aja nih yang boleh ngadu, apakah harus satu institusi atau orang pribadi boleh? Nah, kira-kira tuh Bang, hal pertama apa yang harus dibuat orang kalau dia tahu nih dia punya hak kekayaan intelektualnya dilanggar atau disalahgunakan nih Bang. Terus ada berkas yang perlu disiapkan tak? Terus dia nak ngadu kemana gitu? Kira-kira kemana dia nak buat pengaduan nih?
Oke. Tadi ya pertama yang mereka harus siapin berkas-berkasnya memang ya. Ya, jadi berkas ya, Bang. Jadi nanti masing-masing jenis pelanggaran haki itu beda-beda ya. Beda-beda. Kayak ada Oke. hak cipta, merek ya, dan lain sebagainya. Jadi mereka memang yang paling poin utama itu yang mereka harus siapkan memang sertifikat itu tadi, sertifikat pendaftaran merek atau sertifikat pencatatan cipta, sertifikat pendaftaran paten, itu yang mereka harus siapkan. Yang pertama, yang kedua mereka harus siapkan bukti-bukti pelanggarannya. Bukti-bukti Ya, pelanggaran. bukti-bukti pelanggarannya. Jadi kalau sudah ada itu nanti masyarakat bisa mengajukan pengaduan ya. Pengaduan. Bisa ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ya, dan ke Pengaduan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Kantor Wilayah Kementerian Hukum ya. Kalau di Kepulauan Riau di sini. Jadi bisa mengadukan pelaporan ke dua instansi ini. Oke. Nah, seperti itu. Itu pelaporannya bisa datang langsung, bisa. Oke, bisa datang langsung. Bisa datang langsung atau bisa melalui WA, media sosial, atau bisa melalui website resmi DJKI. Jadi di DJKI itu sudah ada website resmi khusus pengaduan dugaan pelanggaran haki. Itu http pengaduan.dgip.go.id. Jadi situ sudah ada sistem yang dibangun oleh DJKI itu untuk pengaduan secara online. Seperti itu. Jadi nanti masyarakat setelah melengkapi berkas pengaduannya, masyarakat datang tuh atau melakukan pelaporan sendiri bisa juga secara mandiri ya. Nanti setelah laporannya masuk, nanti petugas akan mengecek nih kelengkapan berkasnya, berkas pengaduannya ya. Nanti kalau seandainya memang berkasnya belum lengkap, nanti laporannya akan dikembalikan untuk dilengkapi. Berarti nanti ada yang ngecek dulu nih. Ada petugas yang dulu. memverifikasi kelengkapan berkas pengaduan. Oke. Nah, setelah itu kalau seandainya berkasnya sudah lengkap, nah, maka nanti akan dibuat namanya laporan pengaduan. Oke. Nah, jadi nanti petugas akan membuat laporan pengaduan, kemudian akan membuat tanda terima bukti, ya, tanda terima bukti-bukti pelanggaran, kemudian ada tanda terima laporan sesuai dengan jenis pelanggarannya. Dan setelah itu nanti setelah kita buat itu nanti petugas akan menyampaikan ke pimpinan agar perkara ini segera bisa ditindaklanjuti ya, seperti itu. Jadi bisa datang langsung tadi ya saya bilang ya. Jadi masyarakat bisa datang langsung mungkin ke kantor wilayah masing-masing, kantor wilayah Kementerian Hukum masing-masing, atau bisa ke Direktorat Penegakan Hukum di DJKI. Oke, berarti boleh langsung di Kanwil setempat, atau kalau kita di Kanwil Kepri, atau datang langsung ke DJKI. DJKI bisa. Direktorat apa tadi? Direktorat Penegakan Hukum. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI. Jadi bisa datang itu karena kan sekarang teknologi udah banyak kan, memang kalau harus ke sana itu kan jauh ya. Mungkin bisa langsung melalui media sosial atau website resmi. Website tadi ya. Pengaduan DGIP DGIP.go.id seperti itu. Nanti mungkin bisa ditambah ya di caption di caption website pengaduannya tadi. Kemudian tadi udah sampai laporan tuh ya Bang. Tahan dulu Bang. Jadi pada saat saya coba ulang ya, prosesnya tuh menganalogikan saya lah. Saya mau mengadu, berarti saya bawa tuh dari sertifikat KI, kemudian saya kumpulkan itu bukti-bukti pelanggaran yang orang lakukan. Tadi kita kumpulkan, saya bawa ke kantor wilayah. Nah, kemudian dari petugas nanti akan ngecek ya satu-satu ini udah sesuai atau belum. Kalau misalnya dia belum lengkap, minta dilengkapin dulu. Kalau udah lengkap nanti akan diproses sampai tadi keluar tanda terima laporan pengaduan tadi. Nah, pertanyaannya Bang, setelah itu dari muncul laporan pengaduan tadi, tahapan selanjutnya apa? Ya, jadi nanti mulailah setelah ada laporan pengaduan tadi, maka
kita akan melakukan klarifikasi ya. Melakukan klarifikasi, kemudian biasanya kita ada juga namanya pengawasan dan pengamatan ya. Jadi kita melakukan pengawasan dan pengamatan. Bisa juga nanti ada penyidikan. Kita lakukan penyidikan. Bisa masuk ke penyidikan. Iya, penyidikan ya. Kemudian bisa juga nanti kita tawarkan nanti untuk misalnya mediasi ya. Kalau sekarang kan banyak nih kasus-kasus yang dimediasi ya. Karena kalau harus ke ranah pengadilan mungkin memakan waktu yang panjang. Tapi kalau lewat mediasi waktunya lebih singkat. Berarti kita utamakan kekeluargaan dulu, mediasi dulu, betul. Dipertemukan dulu mungkin ya kedua belah pihak. Beberapa kasus banyak yang berhasil dimediasi. Ya, selesai di situ berarti tak perlu. Iya, nggak perlu terlalu lama. Iya, betul. Gitu ya. Mungkin kalau sampai ke ranah hukum mungkin panjang, stepnya panjang. Benar. Gitu. Berarti tadi setelah dibuat laporan pengaduan dapat, nanti tim akan bekerja. Iya. Mengumpulkan barang bukti tadi, mungkin mencoba memediasi dulu ya. Iya, mediasi. Kalau selesai di mediasi berarti selesai kasusnya. begitu. Tapi kalau memang tak ketemu juga berarti kita lanjutlah tadi prosesnya lagi. Kita lakukan wasmat, penyidikan. Banyak cerita ya. Panjang ininya. Makin panjang alurnya. Seperti itu. Nah, kemudian Bang, tadi kan Abang udah bilang nih, selain datang langsung ke DJKI atau website, bisa juga datang ke Kanwil, Bang. Iya. Ke kantor wilayah. Nah, peran Kanwil sendiri itu apa, Bang, terkait pelanggaran KI, Bang? Iya, jadi Kanwil sendiri ya memiliki peran yang sangat sangat krusial ya, sangat strategis lah untuk di daerah ya. Jadi Kanwil bisa sebagai pusat informasi atau pengaduan awal lah. Jadi bagi masyarakat yang memiliki dugaan pelanggaran KI ini dapat berkonsultasi ke kantor wilayah terdekat ya, dalam hal ini mungkin ditangani langsung oleh bidang pelayanan kekayaan intelektual ya. Jadi nanti bisa bisa datang ke Kanwil, masyarakat tadi bisa datang ke Kanwil untuk melakukan konsultasi terkait indikasi pelanggaran yang sebelumnya dibuat laporannya sebelum dibuat laporan resmi tadi ya. Jadi sebelum dibuat laporan resmi mereka datanglah konsultasi ke Kanwil. Itu salah satu perannya. Peran yang kedua itu tadi yang terkait mediasi tadi. Jadi Kanwil bisa juga bertindak sebagai mediator. Mediator. Bisa langsung ditangani Kanwil bisa ditawarkan nanti gimana kalau di mediasi aja seperti itu. Jadi antara pihak pelapor dan terlapor nanti kita fasilitasi untuk mediasinya. Itu peran Kanwil. Peran yang ketiga ya, Kanwil bisa mengarahkan masyarakat nih tadi untuk menggunakan fasilitas layanan pengaduan secara online tadi jadi Kanwil bisa mengarahkan nanti masyarakat, kita arahkan untuk menggunakan fasilitas pengaduan tadi elektronik pengaduan tadi seperti itu. Kemudian di Kanwil sendiri kita ada pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Ya, PPNS. Jadi nanti PPNS Kanwil ini bisa berperan nanti bisa berwenang melakukan penyelidikan ya. Dan tindakan lah terhadap pelanggaran KI yang terjadi ya. Yang terakhir itu Kanwil bisa berperan sebagai penyuluh dan edukasi ya kepada masyarakat. Jadi Kanwil secara berkala bisa melakukan edukasi lah kepada masyarakat terkait pentingnya haki dan bagaimana apabila terjadi pelanggaran seperti itu. Itu peran Kanwil. Tadi Abang singgung sedikit soal PPNS. Oh iya. Ini agak off topic. Saya lihat ada logo kuning-kuning tak jaket Abang tuh. Kayaknya Abang ini saat ini satu-satunya Bang ya. Satu-satunya di Kepri. Di Kepri ya yang masih aktif ya. Masih aktif. PPNS KI. Iya. Yang masih aktif betul. Masih aktif. Abang salah satu PPNS yang ada di Kepri. Betul. Nanti Abang Nurman juga lah kalau misalnya ada pengaduan termasuk yang akan turun ke untuk penyidikan kalau diperlukan. Iya. Tadi itu peran Kanwil tadi kawan-kawan ya, strategis dan penting sekali. Jadi sebelum kawan-kawan bisa konsultasi dulu, itu ya Bang. Iya. Kalau misalnya bingung ini macam mana nih ya, merek aku dipakai nih ya. Datang aja ke Kanwil. Nanti di tempat kami di depan tuh udah tersedia loket khusus KI. Ya Bang. Ada 3 loket tuh. Ada salah satunya itu khusus KI.
silakan nak bertanya atau berkonsultasi terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual tadi boleh. Nanti akan langsung ditangani oleh langsung dari bidang KI ya Bang. Bidang kekayaan Terkait apa pelanggarannya apa, nanti akan diberikan konsultasi, kemudian diberikan pemahaman oleh Bang. Ya, Dikasih tahu betul. tahapan-tahapan dia apa. Betul. Selanjutnya apa yang harus disiapkan. Tadi Betul. seperti Bang Nurman bilang ada beberapa yang perlu disiapkan. Iya. Nanti kemudian akan dipandu atau dibantu untuk membuat pengaduan secara online tadi ya Bang. Betul. Ya karena mungkin masyarakat awam juga mungkin bingung kan. Sebenarnya mungkin ada lah yang mereka mau adukan tapi nggak tahu nak kemana. Nah, udah terjawab kan, nak kemana gampang, kesini aja, kan Will boleh, tapi jangan jumpa saya, jadi cari bang mana, cari bang mana. Cari di depan tuh ada loket KI ya, langsung tanya aja, tanya seputar KI. Ya tak pelanggaran juga boleh sih, nak tanya apapun soal KI ya boleh, ke situ juga boleh, tak mesti soal pelanggaran KI aja, boleh. Nah, tadi itu peran strategis Kanwil ya Bang. Kanwil, betul. Strategis sekali ternyata peran kita. Kemudian saya lihat nih Bang, di perkembangan di ekonomi mikro ini lagi lumayan Bang. UMKM kayaknya menjamur. Iya. Wow, produk-produk lokal, merek-merek lokal udah tumbuh di mana-mana nih. Ada aja di mana-mana. Nah, itu tadi bahayanya kalau kita udah mulai punya nama, tak daftar KI, resikonya nama atau merek atau logo atau apapun itulah bisa diambil orang tadi ya Bang. Betul. Nah, sepengalaman Abang nih. Ada tak pelaku UMKM itu dia baru sadar setelah terjadi pelanggaran KI ini. Nah, ini menarik ini. Atau sengketa atau apa nih? Mungkin dia belum daftar tiba-tiba ada nih. Kok sama gitu kan? Nah, ada pengalaman itu tak Bang? Iya. Mungkin ini bisa di-sharing ke kawan-kawan atau sobat pengalaman di luar. Jadi memang sering masyarakat itu baru menyadari pentingnya mereka mendaftarkan setelah mereka mengalami sendiri nih. Oh, mengalami kejadian. Setelah mereka mengalami sengketa atau merek mereka dipakai orang atau hak cipta mereka digunakan orang, baru nyadari pentingnya mereka mendaftarkan ini tadi, itu banyak. Gitu. Ya sebagai contoh saja ya, misal kemarin itu pernah ada tour and travel ya. Tour and travel. Jadi tour and travel ini cukup memiliki nama lah di suatu daerah lah tempat ya. Di suatu tempat. Tiba-tiba ada di media sosial nih, khususnya Instagram. Instagram ini menggunakan akun Instagram ini menggunakan logo dari si travel tadi seperti logonya sama persis nama logo sama persis. Dilihat dari followernya banyak sekali, sudah malah lebih banyak daripada yang asli banyak yang asli dan sudah dipercaya tuh ada centang biru. Ada centang biru pula. Sudah ada seperti itu. Jadi setelah diketahui ini barulah si ini yang punya merek tadi, yang punya usaha tadi pengen konsultasi lah ke kita konsultasi ke kita gimana nih ya, didaftarkan dulu gitu. Si pelaku usaha baru bisa melakukan gugatan dalam pengaduan apabila setelah memiliki sertifikat. Jadi kalau dia belum memiliki, dia belum bisa walaupun itu punya dia tadi ya. Walaupun itu punya dia udah besar macam manapun, kalau tak ada tuh sertifikat KI, tak bisa juga dia ngadu. Bisa juga. Jadi kami sarankan untuk segeralah mendaftarkan sertifikat mereknya gitu ya, sebelum yang itu daftar. Yang itu daftar seperti itu. Yang pihak lain itu daftar. Pas dia daftar memang belum ada. Kita cek untungnya memang belum ada ya. Belum ada. Jadi buru-buru dia daftar, lagi proses untuk daftar. Iya. Begitu keluar KI baru dia selanjut. Jadi kita baru bisa dituntut. Setelah ada sertifikatnya barulah ajukan. Jadi gitu. Betul, seperti itu. Berarti setelah ada sertifikat baru dia bisa buat pengaduan ya. Karena itu sangat merugikan sekali. Ternyata kalau Abang bilang dia di IG-nya segitu rapi ya. Berarti rapi dalam artian berarti followernya banyak. Followernya sudah banyak. Melakukan terus penawaran. Dan itu yang bikin merigukan tuh ikut melakukan penawaran karena tadi dia travel ya. Mungkin dia juga menawarkan. Ada transaksinya juga itu. Udah transaksinya juga. Itu tuh bahaya tuh kawan-kawan. Itu bahaya. Kecil mungkin remeh, tapi
terlihat kecil, terlihat remeh, tapi itu bahaya. Betul. Yang pelaku juga mau buat pengaduan belum punya KI tadi Belum punya sertifikat KI, Iya. dia tak bisa buat pengaduan. Betul. Terpaksa dia daftarkan, untungnya itu belum terdaftar. Iya. Kalau seandainya itu udah terdaftar, udah Selesai. goodbye lah namanya. Dia mungkin yang dituntut kan. Dia yang dituntut orang itu pakai nama tadi ya bang. Betul. Ah itu sebegitu pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual kita tadi ya. Betul. Oke lah bang, tak terasa bang bersembang tadi kita dah dari awal dah lebih dari setengah jam dia nih. Dapat dah panjang, abang dah kasih penjelasan yang sangat rigid, sangat mudah dipahami. Karena emang abang PPNS dan juga orang KI langsung ya, jadi lah paling betul nih tamunya kali ini. Ya, paling mengerti permasalahan pelanggaran hak kekayaan intelektual ini. Mungkin saya nak rangkum sedikit tadi. Jadi kawan-kawan dari semua pembicaraan kita atau pembicaraan kita hari ini terkait pelanggaran KI, ada satu poin penting. Harus sudah terdaftar KI-nya, harus sudah punya sertifikat KI-nya. Betul. Ya. Percuma kau orang nak ngadu, kau orang nak mempermasalahan merek orang, engkau orang dipakai orang tapi tak punya sertifikat KI, tak bisa. Nah, itu yang penting. Itu poin pentingnya sebelum kalian buat pengaduan atau kalian malah sebelum usaha kalian itu muncul, kalau perlu kan dah punya nama, langsung aja daftar. Gitu ya, Bang. Betul. Tak apa-apa kan daftar dulu. Sambil usaha jalan setidaknya udah terlindungi nih. Betul. Nama usaha atau merek atau apapun itulah ya udah terlindungi. Jadi suatu waktu kalau ada orang lain nak pakai, orang lain tiba-tiba pakai nama tuh mengatasnamakan nama kita, bisa kita tuntut. Itu ya, Bang. Betul. Nah, kemudian tadi kalau orang udah punya sertifikat KI, kemudian ada pelanggaran KI, didugaan pelanggaran KI, orang bisa berkonsultasi atau buat pengaduan bisa ke kantor wilayah. Kalau di Kepri di sini kantor wilayah Kum Kepri di Jalan Dayang Kemboja, Semarang. Kita ada loket khusus KI. Kemudian bisa juga ke DJKI tadi, ke Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Atau bisa via web. Via webnya itu di pengaduan.dgip.go.id. Apa yang perlu korang siapkan? Yang jelas satu tadi, sertifikat kekayaan intelektual itu wajib. Tak ada itu bukti apa itu punya korang ya kan? Kemudian persiapkan juga bukti-bukti pelanggarannya apa aja ya. Mungkin kalau perlu kalian beli sampelnya ya kan. Nah, dilampirkan juga itu bukti-bukti kalau di orang itu pakai merek kalian. Oke Bang, berarti ternyata seperti itu ya masalah merek ini, maksudnya terlihat remeh, terlihat abai, banyak yang abai tapi betul. Efeknya panjang gitu. Panjang. Kalau sewaktu-waktu yang kayak abang cerita tadi itu kan soal travel, dia udah punya nama, udah lumayan. Ternyata ada orang lain yang memanfaatkan itu. Betul. Dan kan yang tadi yang akun fake itu, akun palsu tadi itu tidak punya toko ya, tidak punya kantor. Dia hanya mengandalkan nama di sosmed tadi ya. Betul. Nah, berapa banyak orang rugi selain yang punya usaha rugi, orang yang mau liburan nak beli apa juga rugi kan, jadi ya kan. Betul. Jadi tertipu lah gitu. Betul. Itu bahayanya. Jadi mudah-mudahan tadi yang travel tadi dia segera mendapatkan sertifikat KI-nya. Betul. Selesailah permasalahan dia tadi tuh. Kemudian Bang, terakhir Bang, apa nih harapan Abang untuk pelaku usaha UMKM di Kepri nih Bang, terkait KI ini Bang, atau terkait pelanggaran ini? Pesan untuk masyarakat pelaku usaha ya. Pelaku usaha masyarakat di karena Kepulauan Riau. Lagi berkembang-kembangnya nih. Jadi di sini saya menyampaikan ya kepada sobat pengayoman, khususnya mungkin di Kepulauan Riau ya. Jadi segeralah mendaftarkan hak kekayaan intelektual saudara ya. Jadi pendaftaran hak kekayaan intelektual ini adalah langkah awal sebenarnya. Langkah awal, Bang. Langkah paling awal. Namun keberanian kita nanti, keberanian Anda untuk menindak tegas oknum yang melakukan pelanggaran atau meniru produk kita itu adalah kunci utama kita untuk menjaga bisnis kita. Betul. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya terdaftar itu kita mempunyai keberanian lah untuk menindak tegas. Kemudian pesan yang selanjutnya itu jangan biarkan
inovasi, merek atau karya kreatif kita yang setelah kita rintis ya itu dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke. Seperti itu. Selanjutnya pastikan sertifikat merek, sertifikat pencatatan hak cipta, sertifikat yang hak kekayaan intelektual lainnya itu yang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu sudah kita pegang. Ya, sudah kita pegang. Ya. Jadi dokumen inilah, sertifikat inilah yang sebagai senjata utama kita. Senjata utama tadi. Ya, di mata hukum ya. KI. Sertifikat KI itu sebagai senjata utama kita di hadapan hukum nanti ya, seperti itu. Kemudian kita jika terjadi pelanggaran itu kita utamakan dulu langkah persuasif dulu ya. Langkah persuasif. Jadi kita suratilah secara tertulis kepada pihak yang melanggar agar terlebih dahulu supaya mereka dapat menghentikan dulu, mereka dapat menghentikan proses atau tindakan pelanggaran tadi ya. Seperti itu. Jadi kita langkah persuasif dahulu seperti itu. Nah, kalau seandainya itu tidak digubris, maka ya saudara jangan takut-takut, laporkan dugaan pelanggaran tadi ya secara hukum ya, seperti itu. Karena pelanggaran hak kekayaan intelektual ini yang bisa melaporkan itu adalah si pemilik hak yang dirugikan. Si pemilik hak tadi ya? Iya, karena di HQ ini itu sifatnya itu ada sifat pelaporannya adalah delik aduan. Jadi hanya orang yang memiliki hak yang dirugikan yang bisa mengajukan pengaduan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya saya tahu nih, abang punya usaha nih. Iya. Terus saya lihat nih, ada yang niru. Saya ngadu tak bisa. Harus orang yang punya, bisa. Harus yang punya ya. Mungkin nanti Wamed bisa menyampaikan lah ke si pemilik hak. Tuh tengok tuh dipakai orang gitu ya. Nanti yang mengadukan tetap yang mengadu harus yang punya hak itu ya. Tak bisa orang lain ya. Tak bisa orang lain. Gitu pula tuh. Delik aduan. Delik aduan dia ya. Iya, seperti itu. Ada lagi bang yang mau disampaikan ke kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan ke sobat pengayuman. Alhamdulillah sekali kawan-kawan tercerahkan ya. Dengan kehadiran Norman ini kita tahu semua langkah-langkah apa yang harus diambil ketika ada pelanggaran hak kekayaan intelektual tadi, terutama yang hak kita dilanggar orang, tentu tahu apa yang harus diperbuat. Saya ulang lagi, yang paling penting dan utama tadi kayak Bang Norman bilang itu wajib punya sertifikat KI. Artinya segala macam merek, logo yang korang punya itu harus terdaftar dulu, jangan tak terdaftar. Nah, kalian lindungi dulu. Korang lindungi juga, dah gampang juga itu, daftarnya juga online ya bang. Online juga. Bingung pun datang ke sini tak apa juga. Datang ke kantor pun boleh juga. Nah kalau ada dugaan tadi pelanggaran, kita coba kedepankan persuasif ya bang. Betul. Kita coba surati dulu orang itu atau untuk menghentikan kegiatannya tadi. Kalau memang dirasa dia tidak kooperatif atau tidak menggubris, barulah masukkan laporan tadi. Tadi siapkan tadi sertifikat, bukti-bukti, bisa datang langsung ke kantor wilayah atau online tadi di mana saya lupa, di pengaduan.dgip.go.id. Nanti mungkin bisa di editor ditambahkan ya biar gampang masyarakat kalau nak ngadu. Tapi kalau mau konsultasi aja boleh ke kantor wilayah boleh. Persiapkan tadi, yang penting lindungi dulu hak kekayaan intelektual yang udah orang ciptakan tadi ya. Oke, tak terasa bang, kita dah sampai di penghujung, di ujung. Di hari yang syahdu ini, di luar ni hujan sebenarnya, dingin sejuk cemana gitu ya kan. Tapi alhamdulillah bang, makasih dah datang lagi ke sini. Mungkin nanti KI ini kan banyak bang, termasuk salah satu bidang strategis di kantor wilayah. Betul. Secara umum kan Kementerian Hukum ya. Ini kan baru sepotong-sepotong, kemarin kita dah bahas soal pendaftaran, kemudian indikasi geografis, ini ada pelanggaran KI, mungkin berikutnya lagi. Jangan bosan-bosan ya bang. Iya siap. Jangan bosan-bosan ya. Kalau mungkin nanti kita undang lagi. Untuk bahas bagian dari edukasi untuk masyarakat ke sobat pengayuman. Biar masyarakat paham apa yang harus dilindungi, dan ternyata punya usaha itu tak sekedar buat aja gitu. Betul. Memang ada yang harus kita lindungi kalau mau usaha kita juga aman lah ya. Aman. Oke. Udah di ujung lah. Dari tadi udah berapa kali kita ngomong dari ujung tapi tak closing. Karena seronok betul ngomong bersama dengan Bang Norman ini
di belakang layar pun juga enak, dengan beliau ini enak. Kalau kurang konsultasi pun boleh ketemu dengan beliau ini, boleh cari aja di kantor. Ya udah emang udah keilmuannya di situ. PPNS pula ada paling betul. Baiklah, sebelum saya tutup biasa ada sedikit pantun. Harus ada pantun. Tapi saya baca kali ini karena tak apa. Bila Tuhan pergi mendaki, dakilah gunung bawa jerami. Dengan KI karya kita dilindungi, usah ragu mengadu ke kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Sembang Hukum berikutnya. Sembang Hukum. Apa tuh?